manusia adalah sistem besar yang bekerja tanpa henti. Namun, di balik aktivitas sel yang sibuk, selalu ada ancaman seperti radikal bebas, inflamasi kronis, dan kerusakan DNA. Untuk menjelaskan bagaimana nutrisi bisa membantu melindungi tubuh, hadir satu pembicara spesial, brokoli. Terima kasih telah mengundang saya. Banyak orang melihat saya hanya sayur hijau yang direbus seadanya. Padahal saya membawa senyawa yang bekerja di balik layar untuk membantu tubuh mencegah kerusakan sel yang bisa berujung pada kanker. Teknisi tidur yang bangun saat diperlukan. Kekuatan utama saya berasal dari glukosinolat. Ini adalah senyawa yang sifatnya masih tenang, namun akan aktif ketika saya dikunyah, dipotong, atau dimasak ringan. Begitu aktif, glukosinolat berubah menjadi sulforafin, salah satu senyawa anti kanker yang paling banyak diteliti. Bagaimana saya membantu tubuh menghalangi kanker? Yang pertama, mengaktifkan sistem detoksifikasi. Tubuh sebenarnya punya mesin detoks alami. Sulforafin saya membantu meningkatkan kerja enzim detoksifikasi agar zat-zat beracun atau pemicu kerusakan DNA lebih cepat dinetralkan. Ini seperti membantu petugas kebersihan tubuh bekerja lebih efisien. Yang kedua, menurunkan peradangan jangka panjang. Inflamasi yang berlangsung lebih lama melelahkan sel dan memicu kondisi tidak stabil. Sulforafin menekan molekul-molekul pemicu inflamasi sehingga tubuh tidak panas terus-menerus. Peradangan yang lebih terkontrol berarti peluang perubahan sel abnormal juga lebih kecil. Yang ketiga, melindungi DNA dari radikal bebas. Saya membawa antioksidan seperti vitamin C, beta-karoten, dan flavonoid. Antioksidan ini bekerja menangkal radikal bebas, zat yang dapat merusak DNA dan memicu mutasi. Ibaratnya, saya menyediakan perisai tambahan bagi DNA kalian. Yang keempat, menghambat pertumbuhan sel abnormal. Jika ada sel mulai membelah diri terlalu cepat atau tidak sesuai aturan, sulforafin dapat memperlambat proses tersebut. Tujuannya, memberi tubuh kesempatan memperbaiki situasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Yang kelima, mengaktifkan apoptosis atau bunuh diri sel yang rusak. Bila sebuah sel sudah terlalu rusak hingga tidak dapat diperbaiki, tubuh punya mekanisme penting, apoptosis, proses alami untuk menghapus sel berbahaya. Inilah alasan banyak penelitian menyebut bahwa konsumsi brokoli secara rutin dapat menurunkan resiko beberapa jenis kanker, terutama yang berkaitan dengan payudara, prostat, sistem dan pencernaan. Saya bukan hanya obat, tetapi saya sahabat nutrisi yang membantu tubuh mempertahankan diri dari ancaman sel-sel nakal. Tambahkan saya ke piringmu dan tubuhmu akan punya satu lagi sekutu penting. Setelah brokoli menjelaskan perannya dalam menjaga sel-sel tubuh, kini hadir pembicara berikutnya. Warnanya cerah, sifatnya ramah, dan senyawanya dikenal sangat kuat dalam perlindungan sel. Sambutlah tomat. Aku tomat. Jadi kalau brokoli tadi membawa glukosinolat dan sulforafin, aku datang dengan membawa sesuatu yang berbeda tapi sama pentingnya, yaitu likopen. Kami sama-sama sayuran, walaupun secara botani aku dua, tapi peranku di tubuh lebih fokus pada perlindungan melalui antioksidan. Saya merah segar yang sangat berharga untuk tubuh. Likopen adalah senyawa yang memberi warna ini sekaligus menjadi aset utama saya dalam membantu mengurangi risiko kanker dan kerusakan sel. Likopen adalah karotenoid, antioksidan kuat yang sudah lama diteliti. Ia bekerja dengan melindungi sel dari stres oksidatif, menurunkan peradangan, dan mendukung keseimbangan fungsi sel. Penelitian menunjukkan bahwa asupan tinggi likopen atau kadar likopen darah yang tinggi berkaitan dengan resiko kanker yang lebih rendah. Bagaimana saya membantu tubuh? Yang pertama ada antioksidan kuat yang menangkal radikal bebas. Saya terutama bekerja sebagai antioksidan. Radikal bebas dapat merusak DNA dan menimbulkan mutasi. Likopen memberi perlindungan terhadap DNA agar tidak mudah diserang oleh stres oksidatif. Yang kedua, mengurangi kerusakan DNA. Selain menangkal radikal bebas, likopen membantu menjaga stabilitas DNA. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan likopen dengan penurunan resiko kanker tertentu, terutama kanker prostat, payudara, dan pencernaan. Ini karena likopen dapat mempengaruhi jalur biologis yang terkait pertumbuhan sel, sehingga menghambat perkembangan sel kanker sejak tahap awal.
Selanjutnya mendukung penurunan resiko kematian akibat kanker. Asupan tomat dan kadar likopen yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan penurunan kematian akibat kanker. Jadi, peran saya bukan hanya sekedar pencegahan awal, tapi juga membantu tubuh untuk tetap kuat dan jika ada ancaman yang lebih sedikit. Saya mungkin sederhana, sering disebut makanan rumahan atau pelengkap sambal, tapi kemampuan likopen bukanlah hal kecil. Dengan konsumsi rutin, terutama dalam bentuk tomat matang atau olahan seperti saus pure. Karena likopen lebih mudah diserap, tubuh mendapatkan perlindungan tambahan terhadap stres oksidatif dan resiko kanker. Dua pembicara, dua pendekatan nutrisi, satu tujuan menjaga tubuh tetap sehat. Setelah brokoli memperlihatkan kekuatan sulforapin dan tomat menjelaskan peran likopen, kini hadir bahan dapur yang aromanya khas dan warnanya menyala. Ia bukan hanya bumbu masakan, tapi juga salah satu agen antiinflamasi paling kuat yang pernah diteliti. Mari kita sambut kunyit. Kalau brokoli membawa sulforapen dan tomat membawa likopen, saya hadir dengan senyawa yang sangat emas disebut juga dengan kurkumin. Kami bekerja lewat jalur yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi keseimbangan sel tubuh. Perkenalkan, saya kunyit. Kalian mungkin lebih sering menemui saya di dapur atau dalam kari atau jamu, tapi fungsi saya tidak berhenti di rasa. Kurkumin adalah senyawa utama yang antiinflamasi dan antioksidan kuat yang telah diteliti oleh ratusan studi yang ada di dunia. Tiga. Apa itu kurkumin? Kurkumin adalah molekul aktif berwarna kuning keemasan. Ia bekerja serbaguna, bekerja pada banyak jalur seluler sekaligus. Itulah sebabnya saya sering disebut multi-target agent. Bagaimana saya dapat membantu tubuh kita menghalangi kanker? Yang pertama, menurunkan inflamasi. Kronis inflamasi berkepanjangan adalah salah satu kondisi paling berbahaya dalam tubuh. Ia dapat mengubah sel sehat menjadi sel rentan. Saya bekerja menekan jalur inflamasi utama seperti NF-kB dan COX-2. Lalu, yang kedua, menghambat pertumbuhan sel kanker. Kurkumin dapat menghambat proliferasi, yaitu proses sel kanker membelah dengan cepat. Semakin lambat mereka berkembang, semakin besar peluang tubuh untuk dapat mengendalikannya. Yang ketiga, memicu apoptosis atau membunuh diri sel kanker. Ketika sel kanker tidak mengenal aturan, kurkumin dapat menekan tombol program kematian sel. Ini adalah metode yang paling alami tubuh untuk menghilangkan sel-sel yang berbahaya yang ada di dalam tubuh. Yang keempat, menghambat angiogenesis atau tumor membutuhkan pertumbuhan darah baru untuk tumbuh. Saya bisa menghambat pembentukan pembuluh darah tersebut. Mirip memutuskan jalur logistik untuk musuh. Halo teman-teman, saya juga bekerja sebagai antioksidan yang membantu menurunkan reaktivitas radikal bebas. Hal ini tentu menjaga sel tetap stabil dan DNA tidak mulai rusak. Bahkan bukti penelitian ujian klinis menunjukkan kurkumin dapat memberikan manfaat tambahan untuk mencegah kanker, terutama pada kanker kolorektal, pankreas, payudara, dan prostat. Bahkan dalam dosis tinggi hingga 8 gram per hari dilaporkan aman bagi sebagian besar orang untuk mengonsumsi aku. Terakhir, walaupun saya sering dianggap hanya bumbu dapur, kurkumin membawa kemampuan luar biasa dalam menjaga tubuh. Saya bekerja dengan cara menenangkan inflamasi, melindungi DNA, dan melumpuhkan mekanisme pertumbuhan sel yang tidak normal. Sulforapin milik brokoli, likopen milik tomat, dan kurkumin milik saya semuanya adalah bagian dari sistem perlindungan alami tubuh. Konsumsi rutin, meski sederhana dan sedikit, bisa menjadi langkah yang besar untuk kesehatan sel kita. Kunyit mungkin kecil, tapi kekuatannya bekerja sampai ke akar peradangan. Brokoli, tomat, dan kunyit, 3 pahlawan kecil dari dapur kita membawa sulforapin, likopen, dan kurkumin untuk melindungi sel tubuh. Mereka menetralkan racun, menangkal radikal bebas, menurunkan inflamasi, dan membantu sel tetap sehat. Konsumsi rutin mereka dalam pola makan seimbang adalah cara sederhana tapi efektif dalam menjaga tubuh kita tetap kuat dan bugar.
Warna, rasa, dan manfaatnya semua memberi perlindungan nyata untuk sel-sel kita. Karsinogenik adalah sebutan untuk senyawa yang bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Zat ini tidak hanya terdapat dalam makanan, tetapi bahan kimia, virus, bahkan obat-obatan dan radiasi untuk pengobatan kanker itu sendiri. Penyebab kanker memang belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, zat karsinogenik yang masuk ke dalam tubuh diperkirakan bisa merusak DNA. Hal ini dapat memicu pembelahan sel yang lebih cepat, sehingga meningkatkan risiko seseorang terhadap kanker. Cara kerja karsinogenik adalah merusak genetik sel, membuat pembelahan tidak normal. Namun, paparan karsinogenik tidak selalu berarti pasti kanker. Tergantung dosis, gaya hidup, dan faktor genetik lainnya. Pernah nggak kepikiran gimana caranya zat berbahaya bisa berubah jadi kanker di dalam tubuh? Nah, biar kebayang, kita kenalan dulu sama yang namanya DNA di dalam gen. Di dalam tubuh, setiap sel punya DNA. Anggap saja DNA itu kayak petunjuk buku hidup. Di dalam buku ini ada gen. Dan gen inilah yang ngasih instruksi ke dalam tubuh buat bikin protein. Protein ini penting banget karena dia yang ngatur hampir semua hal. Mulai dari sel tumbuh, membelah diri, sampai tahu kapan harus berhenti. Masalahnya mulai muncul saat karsinogenik masuk ke tubuh. Karsinogen ini bisa membuat rusak DNA bahkan mengubahnya. Begitu DNA berubah, instruksi di dalam tubuhnya juga ikut kacau. Akibatnya, sel yang tadinya normal bisa berubah arah dan mulai bertingkah aneh, sampai akhirnya jadi sel kanker. Kadang, karsinogen merusak DNA secara langsung, bikin DNA nggak bisa bekerja dengan baik. Di kondisi lain, sebenarnya tubuh punya tim perbaikan DNA. Tapi kalau kerusakannya terlalu banyak atau terlalu sering, tim ini bisa kewalahan dan gagal memperbaiki semuanya. Kalau DNA yang rusak ini dibiarkan, bisa muncul yang namanya mutasi gen. Mutasi ini bikin sel dapat instruksi yang salah, misalnya terus membelah diri tanpa henti. Dari sinilah bisa terbentuk tumor atau bahkan kanker darah. Tanpa disadari, karsinogenik bisa masuk ke tubuh dari berbagai arah. Misalnya, dari kebiasaan sehari-hari seperti merokok, atau dari lingkungan kerja yang sering bersentuhan dengan bahan kimia tertentu. Bahkan, virus tertentu seperti HPV juga bisa menjadi pemicu kanker. Tapi penting diingat, kena karsinogenik bukan berarti langsung kena kanker. Risikonya meningkat tergantung dalam beberapa hal. Pertama, berapa lama paparannya? Paparan yang terjadi bertahun-tahun, seperti merokok lama atau sering terpapar asap rokok, jauh lebih beresiko dibandingkan yang tidak atau yang sudah berhenti. Kedua, seberapa banyak paparannya? Contohnya, konsumsi alkohol berlebihan yang makin sering dan makin banyak, makin tinggi juga resikonya. Ketiga, faktor genetik. Sebagian kecil kanker bersifat turunan. Kalau sudah punya bakat genetik dan masih terpapar karsinogenik, resikonya bisa jadi lebih besar. Intinya, kanker nggak muncul dalam semalam. Karsinogen itu sifatnya menumpuk. Bisa butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya kerusakan yang terkumpul memicu reaksi, berantai dan berubah jadi kanker. Makanya, makin sedikit paparan karsinogenik, makin kecil juga risikonya.